hari ini kita akan merenungi firman Tuhan tentang dimana penyakit manusia yang memang sulit untuk dihilangkan atau sulit untuk diobati kecuali diri sendiri dan dengan pertolongan Tuhan. Kita mau membuka di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya minta satu orang untuk membacanya. Kakak Hesti boleh bantu berdiri membacakannya bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, silakan menyimak Alkitabnya baik-baik dan merenungkan firman ini. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-10 dengan suara yang lantang. Yakobus pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini suatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kelengaanmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan sukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan menyembuhkan kamu. Amin. Terima kasih, Kak. Ya, latar belakang dari surat Yakobus ini yang pertama yaitu penulisnya adalah Yakobus sendiri, dan surat ini tergolong dalam surat-surat umum. Surat ini menunjukkan bahwa surat ini pada mulanya ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar Palestina. Yakobus ini sendiri merupakan saudara tiri dari Yesus yang menjadi pemimpin di gereja di Yerusalem. Yakobus di sini juga menyebutkan dirinya sendiri di dalam kitab ini. Tujuan dari penulisan Yakobus yaitu untuk membangun semangat orang percaya Yahudi yang sedang menderita berbagai pencobaan yang menguji iman mereka. Yang kedua, untuk memperbaiki berbagai pengertian yang salah mengenai sifat iman yang menyelamatkan. Dan yang ketiga, untuk menasihatkan dan membina pembacanya mengenai hasil praktis iman mereka dalam hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Surat ini membahas tentang serangkaian yang cukup beragam berkaitan dengan menjalankan kehidupan Kristen yang sejati. Ciri utama dari kitab surat Yakobus ini, yang pertama, surat ini merupakan kemungkinan besar merupakan kitab yang pertama-tama ditulis di dalam TB, dan juga uniknya di sini hanya 2 kali penyebutan nama Yesus di dalam kitab ini. Dan juga kitab ini merupakan Amsal yang berada di PB karena mengklik atau mengingatkan banyak berbagai nasihat kepada kita.
Dan juga surat ini merupakan separuhnya dalam surat ini adalah perintah. Saya akan membaca ulang ayat yang ketiga dan yang keempat. Silakan Bapak Ibu melihat Alkitabnya dan simak baik-baik. Yang kedua dan ketiga. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, kita tahu bahwa penyakit iri hati ini sangat sulit ya untuk dihilangkan daripada diri kita sendiri terlebihnya, apalagi kita orang Kristen. Mungkin sebagian besar kita di dalam tempat ini ya, mungkin sebagian besar memiliki penyakit iri hati. Kehidupan sekarang penuh dengan sesuatu yang sangat berkompetensi dan juga perbandingan dapat menimbulkan iri hati. Sikap ini kerap tersembunyi dan tidak dapat diakui meski dialami semua orang. Jadi sikap iri hati ini tidak terlihat, namun ini sangat sangat sulit untuk dibuang dari pribadi kita terlebih. Dan juga psikologi menjelaskan bahwa iri hati dialami oleh orang-orang yang rendah diri dan mengalami kegagalan. Nah, orang yang memiliki sikap iri hati ini mungkin pernah jatuh gagal dalam melakukan sesuatu, mungkin dalam hal apa gitu. Yakobus menunjukkan iri hati dipandang sebagai hal yang sangat serius oleh Allah. Adalah salah satu dampak dari dosa manusia yang menyebabkan manusia dikuasai iri hati. Akar dari iri hati adalah persahabatan dengan dunia dan permusuhan dengan Allah. Ini adalah akar dari iri hati, yaitu kita bersahabat dengan dunia seperti yang dikatakan di dalam pasal 4, yaitu hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Iri hati merupakan ekspektasi kehidupan ketidakpuasan manusia terhadap posisinya yang telah ditetapkan Allah dalam tatanan semesta ciptaan. Segala pemberian Allah dirasakan tidak cukup. Ya, orang yang memiliki sifat iri hati ini, apapun yang dia miliki, apapun yang dia punya sekarang, dia tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia miliki. Selalu ingin memiliki apa yang orang lain punya. Sangat iri hati ini memang sebenarnya harus kita buang ya dari dalam diri kita, karena orang yang memiliki penyakit iri hati ini susah untuk bergaul dengan orang lain. Bawaannya itu saya mau seperti dia, saya mau apa yang dia miliki. Sebenarnya kita sebagai orang Kristen patutnya bersyukur ketika kita memiliki sesuatu yang saat ini kita punya, karena orang lain belum tentu memiliki apa yang kita punya. Belajarlah untuk menjadi pribadi diri sendiri yang menerima kekurangan diri sendiri. Iri hati membutakan diri terhadap anugerah Allah. Iri hati tidak hanya didapati pada orang yang tidak pernah berdoa. Ada juga orang-orang yang akan seakan religius namun menentang Allah. Baginya doa bukanlah relasi dan penyandaran diri kepada Allah, melainkan sebagai sarana untuk menuntut Allah agar memuaskan hasratnya yang tak terbatas. Baik, orang-orang maupun kita, orang-orang Kristen juga pasti memiliki penyakit iri hati. Pasti memiliki penyakit iri hati. Walaupun kita sudah berdoa, walaupun kita sudah dekat kepada Tuhan, iri hati ini pasti akan timbul ketika kita tidak bisa merasa puas dengan apa yang kita miliki. Sadarilah bahwa kita sudah hidup di dalam Tuhan. Kita harus menjauhi penyakit iri hati di dalam hidup kita, sehingga kita bisa berdamai dengan diri kita dan menerima apapun yang ada di dalam hidup kita, kekurangan apapun yang kita miliki. Hati yang dipenuhi amarah akan kehilangan sukacita. Iri hati menimbulkan perasaan tidak senang karena sesuatu yang dimiliki orang lain. Ya, mungkin orang yang memiliki penyakit ini sangat tidak senang ketika melihat orang lain mencapai suatu kesuksesan atau memiliki sesuatu yang lebih dari dia. Penyakit iri hati ini sebenarnya kita harus membuang di dalam kehidupan kita, karena ini benar-benar merugikan diri kita sendiri, sangat-sangat merugikan. Mengapa? Karena ini dapat menimbulkan dosa bagi kita. Dan juga iri hati ini dapat berwujud dalam segala tindakan tanpa kasih. Misalnya keinginan melihat orang lain celaka,
persaingan tidak sehat, curiga, gosip yang mencederai nama baik orang lain, kritik atau humor sarkastik. Ya, salah satu contohnya dari penyakit iri hati ini adalah seperti yang saya katakan di sini, yaitu gosip yang mencederai nama baik orang lain. Ya, saya sendiri secara pribadi juga sadar, mungkin serap kali saya juga memiliki iri hati kepada orang lain. Secara pribadi dan secara manusia, saya juga memiliki penyakit iri hati, dan ini benar-benar mungkin sulit ya untuk dibuang di dalam diri saya sendiri. Jadi ketika kamu memiliki penyakit iri hati, carilah iri hati yang bersifat membangun, bukan yang bersifat ingin menjatuhkan orang lain atau merusak nama baik orang lain. Karena ya mungkin apa yang kamu sampaikan, yang mungkin orang lain percaya ketika melihat sikapmu dan perbuatanmu yang seolah-olah mungkin baik di depan orang lain. Iri hati begitu mengerikan dan mematikan. Oleh sebab itu, pemulihannya hanya mungkin terjadi dari tindakan aktif Allah. Nah, iri hati ini hanya bisa disembuhkan oleh Allah sendiri dengan suatu hikmat yang berasal dari Allah. Maka kita sebagai pribadi yang sudah menjadi orang Kristen, patutnya kita harus memiliki hikmat dan bijaksana di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Karena yang bisa mengendalikan diri kita sendiri adalah kita sendiri, bukan orang lain. Hanya kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk bersikap rendah hati. Dalam terang kasihnya kita disadarkan siapa sesungguhnya Allah dan kita sebagai ciptaan. Kesadaran itu seharusnya membawa kita kepada ratapan penyesalan, pengakuan, dan pertobatan yang tulus. Mari kita datang kepada Bapa yang penuh kasih dengan jujur untuk mengakui bahwa kita merasa iri hati dan melakukan yang jahat. Ketika kita merasa iri hati kepada orang lain, cobalah kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mengapa rasa iri hati ini timbul? Kita harus berdoa kepada Tuhan, karena penyakit iri hati ini membuat kita jatuh di dalam dosa. Dan juga berdoalah kepada Tuhan sehingga kita diberi hikmat, diberi kemampuan untuk menjauhi hal-hal ini. Iri hati hanya akan membuat diri kita tersiksa karena ini apa yang orang lain miliki. Namun entah mengapa kita seringkali jatuh ke dalamnya. Ya, iri hati ini memang menyiksa kita secara pribadi karena sangat mendorong kita untuk memiliki apa yang orang lain miliki. Contohnya saja, misal di dalam hal barang mungkin atau apapun, ketika kita melihat barang teman kita ini bagus, dan pastinya ketika orang yang memiliki penyakit iri hati mungkin akan iri melihat barang tersebut, dan juga mungkin dia ingin mempunyai barang tersebut, lalu mungkin memaksa keadaannya yang mungkin keadaannya tidak apa ya mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia ingini. Ya. Setiap orang dapat jatuh ke dalam iri hati, mau kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, tua atau muda, semua orang dapat mengingini lebih dari apa yang dirinya sudah miliki. Iri hati adalah sebuah dosa yang dapat dengan mudah merenggut rasa syukur dan rasa sukacita kita atas berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan seringkali iri hati dapat memimpin kita menuju dosa-dosa lainnya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini ada ayat hafalan kita kemarin kan? Ayat hafalan kita ini. Maka itu iri hati bukanlah sebuah musuh yang dapat kita anggap remeh. Ya, iri hati ini tidak dapat kita anggap remeh karena ini benar-benar seperti yang saya katakan tadi, ini sulit dihilangkan dari pribadi kita secara umumnya. Kita harus dapat membuang iri hati dari dalam kehidupan kita jika kita tidak ingin menikmati berkat Tuhan secara sepenuhnya. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengalahkan iri hati di dalam diri kita. Yang pertama, selidikilah dirimu akan adanya berhala. Selidikilah dirimu akan adanya berhala. Saya minta Kakak Hesti untuk membuka di dalam Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 34. Kakak Hesti bisa membacakan. Pasal 139 ayat yang ke-23 sampai yang ke-20. Ayat yang ke-23 sampai yang ke-34.
demikian, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Ya, untuk mengalahkan iri hati, sepenuhnya kita harus mencabutnya hingga ke akar-akarnya, dan sesungguhnya seringkali hal-hal yang membuat kita iri hati adalah hal-hal yang sebenarnya merupakan berhala tersembunyi di dalam hidup kita. Jika kamu hidup dengan rasa iri hati akan harta orang lain, kemungkinan besar kamu secara tidak sadar telah menjadikan harta dunia sebagai berhalamu. Jika kamu hidup dengan rasa iri hati akan popularitas orang lain, kemungkinan besar kamu secara tidak sadar telah menjadikan dirimu popularitas sebagai berhalamu. Alkitab mengajak kita untuk berdoa dan meminta Tuhan menyelidiki hati kita. Jadi selidikilah dirimu akan adanya berhala. Salah satunya ya, kita memang harus berdoa. Doa ini wajib dalam segala hal, apapun yang kita perbuat, ini doa ini sangat wajib. Seringkali sulit bagi kita untuk melihat akar dari dosa-dosa kita. Ya, kita kadang lupa untuk menyelidiki diri kita sendiri. Kita kerap kali menyalahkan orang lain dengan apa yang menurut kita salah, padahal belum tentu yang orang lain itu katakan salah. Dan kadang sampai menyangka itu mungkin segala sesuatu yang kita bicarakan itu pasti akhirnya sampai. Ya. Maka itu kita harus senantiasa meminta pimpinan Tuhan dalam mengidentifikasikan dan mengalahkannya. Yang kedua, cara untuk mengalahkan iri hati adalah letakkanlah pandanganmu pada Injil Kristus. Kata Risti boleh membuka Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13 dan membaca. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13 berbunyi demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mengikutkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kami. Letakkanlah pandanganmu pada Injil Kristus. Injil Kristus adalah kebenaran bahwa kita telah menerima keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita. Jika kita mengetahui identitas kita di dalam Yesus Kristus, kita akan menyadari berapa seberharganya yang kita miliki di dalam dirinya. Tentu kita dapat lebih bersyukur dalam setiap keadaan. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita itu berharga di mata Kristus, di mata Tuhan, maka kita akan lebih bersyukur di dalam hidup kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sudah menemukan kunci untuk merasa puas di dalam setiap keadaan, dan kunci itu adalah pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi jika kita ingin puas dan merasa selalu bersyukur, maka kita harus mengenal Yesus Kristus di dalam hidup kita. Bagi Paulus, Yesus bukanlah sekedar tambahan di dalam hidupnya yang membuat hidupnya menjadi sedikit lebih baik, melainkan Yesus adalah satu-satunya yang membuat hidupnya berharga. Jadi satu-satunya yang membuat hidup kita berharga adalah Yesus Kristus sendiri. Di mana jika kita memiliki pengenalan akan Kristus, hidup kita akan jauh lebih berharga, dan mungkin jauh lebih berharga dari apa yang orang lain pandang dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita ini mungkin dipandang rendah oleh orang lain, tapi tidak apa, karena kita lebih berharga di mata Kristus. Amin. Sukacita dan rasa syukur Paulus di dalam hidupnya tidak lagi ditentukan oleh apa yang dia miliki dan apa yang tidak dia miliki, melainkan ditentukan oleh apa yang Yesus Kristus telah lakukan di atas kayu salib. Ya, sukacitanya ini
Dia merasa lebih memiliki apa yang daripada ia miliki. Kadang kita pun ketika kita sudah memiliki semuanya, kita juga masih mengingini apa hal yang orang lain, ya itu juga termasuk penyakit iri hati ya. Mungkin saya sendiri ketika saya sudah memiliki ini, saya juga pasti mengingini kepunyaan orang lain. Saya juga pasti mengingini apa yang orang lain miliki. Nah, cara yang ketiga yaitu berdoa untuk memiliki perasaan puas. Nah, ini tadi salah satu yang lebih penting dan lebih utama yaitu berdoa. Kak Rebe boleh membuka di dalam Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai 3. Jadi Tuhan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, dan kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, atau yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya. Kadangkala jika kita berdoa kita mengingini hal yang ketika kita berdoa kita mengingini yang orang lain miliki, itu termasuk doa yang salah ya. Ketika kita berdoa seharusnya kita bersyukur atas apa yang kita miliki, bukan kita menuntut Tuhan untuk menjadi seperti orang lain. Kebenarannya Tuhan tidak pernah menahan berkat-berkatnya dari dirimu. Setiap orang memiliki berkat yang berbeda-beda. Orang yang membuatmu iri mungkin memiliki sesuatu yang tidak kamu miliki ya. Orang yang iri kepada kita mungkin tidak memiliki apa yang kita miliki. Tetapi juga kita sebagai orang yang juga kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kamu juga memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki. Kunci dari menghilangkan rasa iri hati bukanlah dengan mendapatkan apa yang kamu inginkan tersebut, melainkan bersyukur bahwa ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan tersebut, menyadari bahwa kamu juga telah mendapatkan berkat-berkat yang unik dari Tuhan. Ya, itu adalah kunci supaya kita menghilangkan rasa iri hati, yaitu dengan cara bersyukur atas berkat-berkat yang unik yang Tuhan di dalam berikan dalam hidup kita. Semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan, maka marilah kita mensyukuri akan hal itu. Untuk ayat penutupnya bagi kita pada pagi hari ini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Sadarlah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya renungan singkat pada pagi hari ini dapat kita renungkan di dalam hidup kita sehari-hari, terlebih kita di dalam asrama ini. Buanglah penyakit iri hati kepada orang lain, tetapi belajarlah untuk bersyukur di dalam segala hal.